Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kejang-kejang pada anak. Kita masuk pada definisi. Kejadian pada bayi atau anak yang mengalami peningkatan suhu tubuh di atas rentang normal yaitu 38,8 derajat Celcius dan disertai dengan kejang. Berikutnya etiologi. Etiologi untuk sekarang ini belum diketahui, namun pada sebagian besar anak dipacu oleh tingginya suhu tubuh, bukan kecepatan peningkatan suhu tubuh. Kita masuk pada manifestasi klinik. Adapun tanda-tanda kejang demam yaitu yang pertama, demam yang biasanya di atas 38,8 derajat Celcius. Yang kedua, penurunan kesadaran. Yang ketiga, muntah. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan mengantuk, kebingungan setelah kejang dalam waktu yang singkat. Patofisiologi. Pada keadaan demam, kenaikan suhu sebanyak 1 derajat akan menyebabkan kenaikan kebutuhan metabolisme basal 10-15%. Dan kebutuhan oksigen meningkat sebanyak 20%. Pada seorang anak yang berumur 3 tahun, sirkulasi otak mencapai 65% dari seluruh tubuh dibandingkan dengan orang dewasa yang hanya 15%. Pada kenaikan suhu tubuh tertentu dapat menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan dari membran sel neuron. Dalam waktu yang singkat terjadi difusi dari ion kalium maupun ion natrium melalui membran tadi. Akibatnya terjadinya lepasan muatan listrik. Lepasan muatan listrik ini dapat meluas ke seluruh sel maupun membran sel tetangganya dengan bantuan neurotransmitter dan terjadilah kejang. Pemeriksaan diagnostik. Beberapa pemeriksaan penunjang yang diperlukan dalam mengevaluasi kejang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, fungsi lumbal. Yang ketiga, elektroensefalografi atau EEG. Yang keempat, pencitraan, CT scan atau MRI kepala. Cara pencegahannya adalah penting untuk tetap tenang saat menangani kejang demam pada anak. Pada umumnya, kejang terjadi di awal masa demam anak. Memberikan obat penurun panas kepadanya seperti paracetamol atau ibuprofen. Hanya bermanfaat buat anak lebih nyaman dengan suhu tubuh yang tidak terlalu tinggi, tapi tidak mencegah timbulnya kejang demam itu sendiri. Hindari pemberian aspirin karena dapat berisiko memicu terjadinya sindrom Reye pada sebagian anak dan dapat berujung kematian. Obat diazepam, lorazepam, dan clonazepam dapat diresepkan oleh dokter jika anak mengalami kejang demam kompleks atau kejang berulang. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Berdasarkan tanda dan gejala penyakit kejang demam, maka asuhan keperawatan yang diprioritaskan ditegakkan adalah pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, kemudian perencanaan pemulang. Yang pertama, riwayat keperawatan. Ada data biografi, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososial, dan pola fungsi kesehatan dan juga pemeriksaan fisik. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Yang pertama, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses patologis. Yang kedua, gangguan volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh berdasarkan peningkatan suhu tubuh. Yang ketiga, tidak efektifnya bersihan jalan napas berdasarkan peningkatan sekresi mukus. Yang keempat, risiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berdasarkan intake yang tidak adekuat. Kemudian perencanaan. Diagnosa keperawatan yang pertama, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses patologis. Perencanaan, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 kali 24 suhu tubuh normal. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, proses patologis teratasi dengan kriteria TTV stabil, suhu tubuh dalam batas normal. Kemudian intervensi. Yang pertama, pantau suhu pasien, derajat dan pola, perhatikan menggigil diaforesi. Yang kedua, pantau suhu lingkungan, batasi atau tambahkan linen tempat tidur sesuai indikasi. Yang ketiga, berikan kompres hangat, hindari penggunaan kompres alkohol.
Yang keempat, berikan selimut pendingin. Kelima, kolaborasi, berikan antipiretik sesuai indikasi. Kemudian rasional yang pertama, suhu 38,9 sampai 41,1 derajat Celcius menunjukkan proses penyakit infeksi akut. Yang kedua, suhu ruangan, jumlah selimut harus dirubah untuk mempertahankan suhu mendekati normal. Yang ketiga, dapat membantu mengurangi demam. Penggunaan air es atau alkohol mungkin menyebabkan kedinginan. Keempat, digunakan untuk mengurangi demam umumnya lebih besar dari 39,5 sampai 40 derajat Celcius pada waktu terjadi gangguan pada otak. Yang kelima, gunakan untuk mengurangi demam dengan aksi sentral. Diagnosa yang kedua, resiko tinggi kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan suhu tubuh. Tujuan, setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, kekurangan volume cairan tidak terjadi. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 2 kali 24 jam, peningkatan suhu tubuh teratasi dengan kriteria tidak ada tanda-tanda dehidrasi, menunjukkan adanya keseimbangan cairan seperti output urin adekuat, turgor kulit baik, membran mukosa mulut lembab. Intervensi yang pertama, ukur atau catat haluaran urin. Kedua, pantau tekanan darah dan denyut jantung. Yang ketiga, palpasi denyut perifer. Keempat, kaji membran mukosa kering, turgor kulit yang tidak elastis. Yang kelima, kolaborasi, berikan cairan intravena misalnya kristaloid dan kaloid. Yang keenam, pantau nilai laboratorium. Kemudian rasional. Yang pertama, penurunan haluaran urin dan berat jenis akan menyebabkan hipovolemia. Yang kedua, pengurangan dalam sirkulasi volume cairan dapat mengurangi tekanan darah. Mekanisme kompensasi awal dari takikardia untuk meningkatkan curah jantung dan meningkatkan tekanan darah sistemik. Yang ketiga, denyut yang lemah mudah hilang dapat menyebabkan hipovolemia. Yang keempat, hipovolemia atau cairan ruang ketiga akan memperkuat tanda-tanda dehidrasi. Kemudian yang kelima, sejumlah besar cairan mungkin dibutuhkan untuk mengatasi hipovolemia relatif atau vasodilasi perifer, menggantikan kehilangan dengan meningkatkan permeabilitas kapiler. Yang keenam, mengevaluasi perubahan di dalam hidrasi atau viskositas darah. Sekarang kita masuk pada implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan dari rencana intervensi untuk mencapai tujuan spesifik. Tahap implementasi dimulai setelah rencana intervensi disusun untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, evaluasi. Fase terakhir dari proses keperawatan adalah evaluasi terhadap asuhan keperawatan yang diberikan dengan melihat perkembangan masalah klien, sehingga dapat diketahui tingkatan-tingkatan keberhasilan intervensi. Kesimpulan, kejang demam adalah suatu keadaan di mana bangkitan kejang yang terjadi karena peningkatan suhu tubuh atau suhu rektal lebih dari 38 derajat Celcius yang sering dijumpai pada usia anak di bawah 5 tahun. Kejang atau konvulsi didefinisikan sebagai gangguan fungsi otak tanpa sengaja, paroksismal, yang dapat nampak sebagai gangguan atau kehilangan kesadaran, aktivitas motorik abnormal, kelainan perilaku, gangguan sensoris, atau disfungsi autonom. Terima kasih, sekian itulah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.